pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke ya, kita langsung saja menuju ke soalnya. Oke, nomor 1 di soal itu dijelaskan Ahmad memiliki hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Nah, jadi Ahmad itu sering berenang di laut. Ahmad hobi berenang. Maaf. Ahmad itu hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Nah, Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Menyelam dan berenang. Ya. Kesimpulan mana yang benar seperti itu. Kalau yang A di sini, Ahmad dan Ardi suka menyelam di laut. Nah, yang berenang di laut itu cuma Ahmad, tapi dibilang Ardi tidak berenang di laut. Jadi yang A itu dia salah. Nah, kemudian yang B, Ahmad dan Ardi memiliki hobi berenang. Nah, Ahmad hobi berenang, kemudian Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Nah, berarti keduanya sama-sama memiliki hobi berenang. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah yang B. Ya, jadi Ahmad dan Ardi sama-sama memiliki hobi berenang. Kalau yang C, Ahmad dan Ardi berenang ke laut. Salah ya? Salah, yang ke laut itu cuma si Ahmad. Kemudian yang D, Ahmad dan Ardi pergi berenang ke laut. Salah juga. Kalau yang E, Ahmad dan Ardi hobi berenang di laut. Salah juga. Mereka hobinya adalah sama-sama berenang, tapi si Ardi belum tentu dia memiliki hobi berenang di laut. Nomor 1, jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Safitri, Kayisa, Aisyah, Tisa, Davina, Indah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, oke. Alvina, ada yang mau tanyain sampai sini? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke. Teman-teman, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi intinya itu kalau yang sama-sama, itu bisa kita buat kesimpulannya. Oke, yuk lanjut ya, adik-adik ya. Oke, nomor 2. Bisa tolong dibacain soalnya, Kayisa? Ya, Kak. Ya, dibacain soalnya nomor 2. Yuk. Kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar. Kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Suatu waktu mungkin roda itu meluncur cepat tanpa guncangan sebab melaju di jalan tol. Pada waktu yang lain, roda itu penuh guncangan karena berjalan melalui batu-batu dan lubang-lubang yang dalam. Ada kalanya roda itu harus mendaki tanjakan yang sangat tajam, tetapi ada juga yang harus meluncur di turunan yang licin. Paragraf tersebut mengemukakan maksud sebagai berikut. Paragraf tersebut mengungkapkan maksud sebagai berikut. Kalau yang A, kehidupan manusia dan perputaran roda itu sama saja. Bukan ya teman-teman ya. Jadi maksudnya bukan seperti itu. Ya jelas beda ya, kehidupan manusia dan perputaran roda itu jelas berbeda maknanya. Kemudian yang B, roda yang berputar menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bisa jadi, cuma belum tepat. Ya, jadi rodanya ini kemana nih? Dia berputarnya kemana? Kalau dia berputar doang, belum bisa menggambarkan perjalanan hidup manusia. Jadi dia belum tepat.
Kalau yang C, perjalanan hidup manusia kadang-kadang seperti roda di jalan tol atau di jalan yang penuh batu. Enggak juga ya. Jadi bisa tadi disebutkan kalau ada tanjakan yang sangat tajam, ada yang meluncur di turunan yang licin. Jadi bukan. Nah, kalau yang D, kehidupan manusia tidak selamanya suka, juga tidak selamanya duka. Nah, ini yang mewakili dari maksud paragraf tersebut. Jadi nggak selamanya manusia itu mengalami mengalami suka dan tidak selamanya mengalami duka. Ada kalanya di kondisi masing-masing. Ini deh. Oke, nomor 2 jawabannya itu adalah yang D. Sampai di sini ada yang mau tanyain teman-teman nomor 2? Safitri, Alvina, Siva, Aisyah? Ada yang mau ditanyain, Tisa? Ada yang mau tanyain, Tisa? Indah, ada yang mau tanyain, Indah? Oke, nggak ada ya. Oke, Davina, ada yang mau ditanyain, Davina? Enggak, Kak. Enggak ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak akan lanjutkan. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Tolong dibaca soalnya nomor 3. Davina. Jika seorang berada di bandara, sekali perhatikanlah menara pengatur lalu lintas udara. Di bandara, tanpa menara pemantau ini, urusan penerbangan bisa kacau karena pesawat bisa saling senggol, saling serempet, hingga saling tabrakan di udara. Saat menanjak di area sekitar bandara, jarak horizontal antar pesawat tidak boleh kurang dari 5 mil, sekitar 5 km. Sedangkan jarak vertikal tidak boleh kurang dari 1.000 kaki. Saat melayang di angkasa bebas, jarak horizontal minimal 8 km, sedangkan jarak vertikal minimal 600 meter. Gak usah, Kak. Ya, generalisasinya tepat ya. Ya. Untuk melengkapi paragraf tersebut. Berarti kesimpulannya apa sih dari semua paragraf ini? Nah, kalau yang A, menara inilah yang mengatur jarak minimal antar pesawat. Nggak hanya jarak ya, jadi yang diatur itu juga semuanya, seluruhnya. Saat menanjak, kemudian saat turun, bukan hanya jarak yang diatur, berarti yang A itu masih bukan jawabannya. Kalau yang B, ATC ini sangat penting di bandara. Betul ya, sangat penting ya, karena dia mengatur segalanya. Ya, jadi nomor 3, jawaban yang mewakili semuanya itu adalah yang B. Jadi Air Traffic Controller itu sangat penting di udara. Kalau yang C, jarak horizontal dan vertikal antar pesawat harus diatur. Ya memang harus diatur, tapi yang mengatur itu adalah ATC. Oke teman-teman, jadi kalau yang namanya generalisasi itu adalah jawaban yang mewakili seluruhnya. Ya tipsnya dari kakak, generalisasi itu diartikan sebagai ini ya, kesimpulan yang menjawab seluruhnya atau yang mewakili suatu paragraf.
Oke, di nomor 3 di sini ada yang mau tanyain teman-teman? Nomor 3 ada yang mau ditanyain? Tisa, Alvina, Indah, Siva, Kiara, Aisyah? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Kak Yisa, ada yang mau tanyain Kak Yisa? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke. Kiara, ada yang mau ditanyain Kiara? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan. Nomor 4-nya. Ya, jadi ini kakak kecilin ya supaya bisa mencakup semua jawaban antara teks dengan pertanyaannya. Oh ya teman-teman, tips dari kakak, kalau misalkan kalian bertemu penalaran umum yang bagian teks, itu jangan sekali-sekali kalian baca teks semua paragrafnya ya. Jadi kalian lihat pertanyaannya dulu, baru kalian baca teksnya. Kebetulan yang disiapkan sama BB di sini, nah yang disiapkan di sini itu sudah teks yang ada di jawabannya. Nanti kalau teman-teman bertemu dengan real soal penalaran umum, kalian itu akan dihadapkan sebuah teks yang berbentuk banyak paragraf, mungkin sekitar 5-6 paragraf. Terus ada pertanyaannya, jadi para teks ini itu yang terdiri dari 6 paragraf itu untuk menjawab nomor 1-10. Nah, kalian jangan baca teksnya dulu. Ya, tips dari kakak, kalian baca soalnya, barulah kalian cari jawabannya itu yang ada di teks. Gitu teman-teman ya, mungkin nanti next pertemuan atau pertemuan selanjutnya itu akan soalnya akan diperbarui ya, soalnya mungkin akan diperbarui berupa atau yang dimiripkan seperti tes SBMPTN. Kalau ini kan masih ini ya, masih awal-awal mungkin paragrafnya udah dipilihin, jadi bisa dibaca langsung. Tapi kalau teman-teman berhadapan dengan teks, jangan pernah baca teksnya ya. Kalian baca pertanyaannya, cari jawaban di teks. Karena apa yang dibutuhkan di pertanyaan itu enggak seluruhnya ada di teks. Jadi jawabannya ada di paragraf-paragraf tertentu. Misalkan nih, nomor 4, apa simpulan dari paragraf kedua? Sedangkan teks itu ada 6. Kan nggak mungkin ya kalian lihat paragraf 1, nggak mungkin kalian lihat paragraf 3, yang kalian lihat adalah paragraf 2. Gitu, ya. Jadi jangan pernah baca teksnya jika dihadapkan dengan suatu teks untuk menjawab soal-soal pada penalaran umum. Itu tips dan trik dari kakak ya, supaya teman-teman waktunya itu lebih banyak. Karena kan kalau kalian tes SBMPTN itu kan diburu dengan waktu ya. Kan tes itu juga ada waktunya. Waktunya juga nggak banyak, sangat singkat sekali. Seperti itu. Dan kalau misalkan kalian latihan penalaran umum, usahakan kalian harus bisa membaca cepat teman-teman. Ya kalau misalkan membacanya agak lama ya kita habis di waktu. Itu ya. Oke, nomor 4. Tolong dibacain soalnya Alvina. Iya, Kak. Ya, dibaca nomor 4 Alvina. Oke. Pandangan kedokteran holistik menyatakan bahwa kesehatan badan berkaitan langsung dengan kesehatan jiwa. Problem di pikiran dapat menyebabkan masalah kesehatan badan. Sebaliknya, penyakit di badan pun dapat menyebabkan masalah di pikiran. Pandangan ini ternyata juga berlaku di bidang kesehatan mulut dan gigi. Jika dokter ahli jiwa punya ungkapan mind-body connection, dokter gigi juga punya ungkapan mouth-body connection. Problem di badan dapat menyebabkan masalah gigi dan mulut. Demikian sebaliknya, masalah gigi dan mulut pun dapat menyebabkan problem di organ lain. Simpulan yang dapat dirumuskan dari teks di atas adalah Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari teks di atas adalah apa gitu ya. Jadi kalau yang A, keadaan tertentu pada tubuh dapat mempengaruhi keadaan bagian lain pada tubuh kita. Nah, bukan ya. Karena yang dibilang itu adalah pikiran dan tubuh. Jadi keadaan tertentu pada tubuh dapat mempengaruhi keadaan bagian. Harusnya keadaan pikiran ya, bukan tubuh teman-teman ya. Jadi nah itu belum tepat.
Nah, itu belum tepat. Kalau yang B, penyakit dalam tubuh membuat orang menjadi stres. Nggak ada dibilang ya. Nggak ada dibilang kata stres di sini, teman-teman. Jadi belum mewakili. Kalau yang C, pandangan dokter gigi sejajar dengan pandangan dokter jiwa. Enggak juga, nggak dibilang seperti itu. Kalau yang D, ungkapan mind-body connection bermakna sama dengan mouth-body connection. Ya, sama. Cuman belum mewakili segalanya. Kalau mind-body connection bermakna dengan mouth-body connection itu hanya di beberapa kalimat. Itu teman-teman. Nah, kalau yang E, penyakit di dalam tubuh berkaitan dengan keadaan pikiran. Jadi, apa yang terjadi di dalam tubuh itu juga ada pengaruhnya dengan pikiran. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Ya, jadi A, B, C, D itu belum mewakili semuanya. Yang mewakili semuanya itu adalah yang E. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Teman-teman semua? Indah, Alvina, Tisa, Davina, Kiara, Sabita, Kayisa, Siva, ada yang mau ditanyain sampai sini? Halo? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak akan lanjutkan ke teks berikutnya. Oke, nomor 5, kakak baca. Di sini ya teman-teman ya. Lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain Indonesia seperti letusan gunung Sinabung dan Gelut. Realita ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Nah, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas itu adalah apa gitu. Nah, jadi kalau yang A, faktor alam Indonesia menyebabkan bencana. Bukan ya teman-teman ya, jadi bukan kesimpulannya. Kalau yang B, Bumi Pertiwi mengalami bencana. Ya itu adalah faktanya ya, tapi bukan kesimpulan. Kalau yang C, musibah bencana beruntun akhir-akhir ini. Itu fakta, bukan kesimpulan. Nah, kalau yang D, Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Fakta ya, bukan kesimpulan. Kemudian yang E, masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Ya, ini adalah kesimpulan. Ya kan ya teman-teman ya, kalau fakta itu berarti bukan kesimpulan. Kalau pernyataan bisa menjadi kesimpulan. Itu ya, ingat ya, kalau fakta itu bukan kesimpulan, tapi kalau pernyataan bisa menjadi kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Mudah ya teman-teman ya, kadang-kadang mudah tapi menjebak kalau penalaran umum. Jadi teman-teman harus sering latihan untuk membaca tepat dan melogika setiap pernyataan yang ditanyakan. Oke, nomor 5, ada yang mau ditanyakan? Sabita, Kiara, Kayisa, Alvina, Savitri. Ada yang mau tanyain teman-teman sampai sini? Ada, Pak. Ya ada ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 6, tolong dibacain soalnya, Sabita. Dulu, Ada suara kakak, teman-teman? eyang kita. Nah, Kenapa, Kak? ada suara kakak jelas ya? Iya, jelas. Ya, yuk dibaca Sabita. Dulu, eyang-eyang kita merawat gigi dengan cara menginang. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa cara ini memang efektif membuat bakteri patogen hengkang. Berdasarkan fakta ilmiah, minyak asirinya mengandung kafikol
kabivetol, carfacrol, dan eugenol. Dibandingkan dengan fenol, kandungan fitokimia sirih ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut seperti Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, dan Staphylococcus aureus. Kuman-kuman itulah biang penyebab gigi berlubang. Mereka membusukkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi, menghasilkan asam yang menurunkan pH cairan di sekitar gigi. Generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Oke, berdasarkan fakta ilmiah minyak asirinya ya. Asirinya mengandung kafikol, kabivetol, carfacrol khususnya itu ya. Ini adalah faktanya teman-teman ya. Generalisasi yang untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kalau yang A itu kan yang kita merawat gigi dengan cara menginang. Ya, betul ya, memang itu faktanya seperti itu dulunya. Kalau yang B, kemampuan sirih itu bukan sekedar mitos. Ini kalau menurut kakak kemampuan sirih bukan sekedar mitos. Ya betul, cuma kurang tepat ya kalimatnya ya. Nah, lebih tepat itu yang C teman-teman ya. Jadi sirih itu mengandung, sirih itu penghalau bakteri di mulut. Jadi karena apa? Karena sirih itu mengandung carfacrol, eugenol, kafikol, kabivetol. Jadi itu digeneralisasikan sebagai daun sirih. Nah, jadi sirih itu penghalau bakteri di mulut karena mengandung banyak itu tadi ya, mengandung banyak kalimat-kalimat itu. Kafikol, kabivetol, carfacrol, dan eugenol. Kemudian juga mengandung fitokimia yaitu Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, dan lain-lain. Intinya sirih itu penghalau bakteri di mulut. Itu adalah generalisasi dari pernyataan di atas. Kalau yang B itu sebenarnya betul, cuman kurang tepat kalimatnya ya. Kemampuan sirih bukan sekedar mitos. Nah, di sini nggak ada bilang kalau sirih itu mitos, gitu teman-teman. Kalau secara logika benar, cuman kurang tepat kalimatnya. Oke, paham ya nomor 6 ya? Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Indah, Kiara, Tisa, Davina, Alvina, Sabita, ada yang mau ditanyain? Kayisa, Safitri, ada yang mau ditanyain? Halo, cek. nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kakak mau lanjutkan ke berikutnya. Oke, nomor 7, tolong dibaca soalnya, Syifa. Syifa? Iya. Ya, dibaca Syifa nomor berikutnya, nomor 7. Oke, bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Mereka sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Keluarga-keluarga yang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Dengan tidur lebih awal, uang yang dihabiskan untuk listrik dan pemanas ruangan lebih sedikit. Apabila kegiatan makan lebih cepat diselesaikan, waktu untuk bekerja lebih panjang. Keberhasilan Jepang membangun perekonomian yang kokoh tidak mungkin dicapai tanpa budaya hemat tersebut. Simpulan paragraf tersebut adalah Kesimpulan paragraf tersebut adalah bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Jadi karena dia tuh ini ya mereka sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Kemudian mereka menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Jadi simpulan dari paragraf tersebut itu adalah yang A. Ya, jadi bangsa Jepang itu berbudaya hemat. Kalau yang B kan bangsa Jepang sulit mengeluarkan uangnya untuk hal yang di luar rencana. Nah, itu berarti kan dia kan udah ada di kalimat ya. Jadi itu bukan kesimpulan juga teman-teman. Kalau yang C, bangsa Jepang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Itu ada di kalimat.
Jadi bahasa Jepang menghargai cepat itu lebih awal dan makan dengan sangat cepat. Sudah ada di kalimat ya. Jadi kalimat yang ada di kalimat itu, kalimat yang ada di teks itu berarti dia bukan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah inti dari semua kalimatnya bangsa Jepang itu berbudaya hemat. Jadi kalimat yang sudah ada di teks itu bukan merupakan kesimpulan. Ingat ya, jadi kalimat yang ada di teks, kemudian kalimat yang berupa fakta, itu bukan kesimpulan. Oke. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Lanjutkan ke nomor 8. Kak, Nah, pada hari Sabtu, ya, ada yang mau ditanyain? Kak boleh nanya nomor 6 nggak? Oh, boleh, silakan, Alvina. Nomor 6 ya. Kok jawabannya C, Kak? Kok jawabannya yang C ya? Kenapa C? Heeh. Kenapa C? Oke. Dulu kita, ini ya kakak baca teksnya ya. Dulu eyang-eyang kita merawat gigi dengan cara menginang. Nah, penelitian ini mutakhir membuktikan bahwa cara ini memang efektif membuat bakteri patogen hengkang. Nah, berdasarkan fakta ilmiah, minyak asirinya itu mengandung kavikol, kabifetol, karvakol, dan eugenol dibanding dengan fenol. Nah, kandungan fitokimia siri ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut. Nah, jadi intinya kavikol, kabifetol, karvakol, dan eugenol itu termasuk kandungan fitokimia siri. Gitu. Nah, jadi 5 ini ya, 5 bahan yang di sini itu termasuk dari bagian fitokimia siri. Nah, fitokimia siri ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut seperti bakteri ini, bakteri ini, bakteri ini. Kuman-kuman itulah penyebab gigi berlubang. Mereka membusukkan sisa-sisa dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau yang A, yang kita merawat gigi dengan cara menginang, itu adalah fakta. Jadi kalau fakta itu bukan kesimpulan. Nah, kalau yang B, kemampuan siri bukan sekedar mitos. Nah, nomor 6 ini nggak ada kalimat yang menyatakan kalau menginang itu adalah mitos. Nah, kalau C, siri penghalau bakteri mulut. Ya benar, karena apa? Karena di situ mengandung kavikol, kabifetol, karvakrol, dan eugenol. Gitu. 5 kandungan ini itu 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut. Seperti ya ini ya nama-nama bakterinya. Itulah kenapa kakak jawab C. Nah, kalau yang D, kuman-kuman penyebab gigi berlubang. Ya memang kuman-kuman itulah yang menyebabkan gigi berlubang, itu adalah faktanya. Kalau yang E, sisa-sisa makanan menurunkan pH cairan di sekitar gigi, itu adalah faktanya. Nah, jadi kalau kalimat fakta sama seperti kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang tepat untuk mewakili paragraf tersebut? Gitu. Ya, bukan yang kita merawat gigi dengan cara menginang ya? Oh, kalau yang kita merawat gigi dengan cara menginang itu faktanya. Gitu, Alvina. Ya emang dulu itu yang kita merawat gigi secara menginang. Nah, tapi kok bisa sih gitu? Ternyata dengan cara menginang itu ada kandungan-kandungan yang bisa menghalau bakteri di mulut. Gitu, Alvina. Jadi ada kavikol, kabifetol, dan seterusnya seperti ini. Nah, kan kalau yang kita merawat gigi dengan cara menginang, berarti kan fakta kan? Nah, kalau kalimat fakta itu nggak bisa dibuat kesimpulan, Alvina. Begitu. Oke. Sampai sini paham, Alvina? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Oke, yang lain sebelum kita masuk ke teks panjang, ada yang mau ditanyain? Nomor 8 belum ya? Maaf. Oke. Kita ke nomor 8 dulu ya. Pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Oke, ini ya, pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Pada hari Sabtu, toko olahraga tutup sehingga adik tidak mungkin membeli alat olahraga. Nah, kesimpulan yang tepat adalah
Apa teman-teman kesimpulannya? Jadi kan ada dua pilihan ya di sini ya. Adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Nah, kalimat A itu adalah adik ya, adik pergi ke taman. Adik pergi ke taman. Nah, adik pergi ke taman. Kalau yang B, itu adik pergi ke toko. Jadi pilihannya antara ini ya, antara A atau B. A dan B pilihannya. Nah, pada hari Sabtu, toko olahraga tutup. Nah, pernyataan yang kedua, itu tidak B. Sehingga simpulan yang paling tepat adalah, ya pada hari Sabtu, adik pergi ke taman untuk bermain bola. Jadi teman-teman ya, jadi kesimpulannya, itu adalah yang A. Oh ini kok dan, sorry, atau ya, beda ya. Kalau dan itu, ini atau teman-teman. Atau itu dia bentuknya seperti ini. Nah, A atau B, kemudian tidak B. Berarti kesimpulannya adalah atau. Ya, berarti kesimpulannya itu adalah yang A. Jadi A atau B, ini adalah premis yang pertama. Jadi premis itu adalah pernyataan yang dibenarkan. Kemudian premis yang kedua adalah tidak B. Berarti pilih salah satu. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi adik pada hari Sabtu, adik pergi ke taman untuk bermain bola. Oke, nomor 8 ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Siva, Alvina, Indah, Kiara, ada yang mau ditanyain? Sabita, Kaisa, ada yang mau ditanyain? Halo, cek. Nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada ya. Oke, Indah, Davina, Tisa, ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke. Kiara gimana Kiara? Ada yang mau ditanyain? Sabita? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada ya. Oke, teman-teman kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kakak lanjutkan ke materi berikutnya. Kok materi, maaf. Ke soal berikutnya. Nah, ini nih yang maksud kakak nih. Nah, ini ya. Jadi, di sini tuh ada teks panjang. Kemudian, di sini teks itu untuk menjawab soal nomor 9 sampai 13. Oh, ternyata di sini ada ya, kakak baru tahu. sorry. Oke, berarti jangan baca teksnya ya, teman-teman ya. Kalian jangan pernah baca teksnya. Nah, yang kalian baca itu adalah soalnya terlebih dahulu, baru kita cari jawabannya itu ada di teks. Seperti itu ya. Nah, nomor 9 di sini dibilang, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, jadi setelah kita baca pertanyaan nomor 9, kita fokus ke paragraf yang pertama, teman-teman. Nah, ini ya. Sekarang kita fokus ke paragraf yang pertama. Semua negara yang mempunyai masalah pengangguran mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pengangguran selalu ada di setiap negara. Entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam negara kita Indonesia. Jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat
Sehingga lapangan kerja yang semakin banyak dapat memberikan kesempatan yang tinggi bagi penduduk usia produktif untuk bekerja. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan yang tersedia. Nah, setelah kita baca teks tadi, kita cari ini di sini teman-teman. Pada jawaban di nomor 9. Manakah kesimpulan yang benar? Kalau yang A, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran di negara tersebut. Nah, padahal bukan ya teman-teman ya. Coba, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bukan berarti menjadi bukan berarti mempengaruhi oleh jumlah pengangguran di negara tersebut. Jadi bukan ya, jadi nomor kalau yang A itu kurang tepat. Padahal di sini bilang jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Umumnya ya, berarti kalau umumnya itu bukan berarti berpengaruh secara seluruhnya. Berarti bukan. Nah, kalau yang B, pengangguran disebabkan karena negara berkembang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga lapangan kerja yang semakin banyak dapat memberikan kesempatan yang tinggi bagi penduduk Indonesia. Betul ya? Ini kita buat opsi dulu, ya kita buat opsi dulu. Kita cari jawaban yang lain yang mendekati pernyataan-pernyataan. Jika tidak ada, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang C, lapangan pekerjaan yang banyak, namun tidak mampu menampung jumlah pencari kerja berakibat terhadap menurunkan kesempatan kerja. Nah, tadi di sini sehingga lapangan kerja yang semakin banyak dapat memberikan kesempatan yang tinggi bagi penduduk usia produktif untuk bekerja. Nah, jadi lapangan pekerjaan yang banyak namun tidak mampu menampung. Harusnya mampu ya. Nah, berarti bukan. Nah, harusnya mampu menampung. Nah, kalau yang di pertumbuhan ekonomi yang buruk dan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan adanya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang buruk. Nah, itu juga ini teman-teman ya, tidak ada kalimat kalau pertumbuhan ekonomi yang buruk dan jumlah pencari kerja lebih banyak dari kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan adanya pengangguran. Coba kita lihat ya. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa, yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pengangguran sangat erat terkaitannya dengan lapangan pekerjaan. Nah, jadi tidak ada dibilang pertumbuhan ekonomi yang buruk, jadi bukan. Nah, kalau yang E, pengangguran dapat dihilangkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, dan mengurangi pencari kerja. Ini juga salah ya, karena tidak dibilang mengurangi pencari kerja. Jadi intinya, yang mendekati nomor 9 jawabannya itu adalah yang B. Jadi pengangguran itu disebabkan karena negara berkembang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau tidak ada lapangan pekerjaan, maka terjadi pengangguran di situ. Oke, itu teman-teman ya. Jadi tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga timbullah suatu pengangguran. Nah, jadi kalau dari dari nomor 9 ini A, B, C, D, E-nya itu kan tidak ada kalimat yang sama. Maka kita menggunakan metode eliminasi. Ya, jadi metode eliminasi itu adalah metode untuk menarik kesimpulan, ya, untuk menarik kesimpulan dari suatu teks. Ya, dari suatu teks. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan yang paling benar? Kalau yang A tadi, Indonesia sama dengan Amerika Serikat. Salah ya. Karena Indonesia itu adalah negara berkembang, Amerika Serikat adalah negara maju.
Kemudian yang B, Indonesia mempunyai masalah dengan pengangguran. Ini juga bisa jadi jawabannya. Karena setiap negara itu mengalami masalah pengangguran. Mau itu negara maju ataupun negara berkembang sama-sama mengalami masalah pengangguran. Nah, kalau yang C, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah. Salah juga karena nggak dibilang. Kalau yang D, Indonesia mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Nah, kalau dilihat, pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatkan produksi barang dan jasa. Berarti tidak ada dibilang kalau dia itu mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan. Kalau yang E, Indonesia adalah negara yang berkembang yang sama dengan negara maju. Salah ya. Negara berkembang yang berkembang, maju ya maju. Gitu. Jadi intinya, nomor 10 jawabannya adalah yang D. Jadi Indonesia mempunyai masalah dengan pengangguran. Karena semua negara mengalami masalah pengangguran, termasuk Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain untuk nomor 9 sama nomor 10, teman-teman? Halo, ada yang mau tanyain nggak? Enggak Kak, Siva, tapi Tisa? tadi share Oke. screen-nya agak nge-lag. Share screen Kakak agak nge-lag. Oh, nge-lag ya? Oh, jadi gini teman-teman, kalau yang teks teman-teman bisa download dulu yang ada di grup yang udah Kakak share. Nah, itu bisa tuh di situ kalian download. Terus kalian lihat juga teksnya masing-masing. Oke, jadi Kakak fokus ke sini ya. Ke mana? Ke pilihan gandanya atau ke soalnya. Kalau misalkan dirasa nanti terlalu nge-lag ya teman-teman ya. Oke, Kakak lanjutin ya. Kakak lanjutin ke nomor berikutnya. Nah, di situ dibilang, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Ini ya, paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Oke, sekarang kita fokus teman-teman ke paragraf 3. Ya, kita fokus ke paragraf 3. Mana nih paragraf 3 nih? Paragraf 3. Nah, ini ya. Berarti yang tentang ini ya. Pada Agustus 2019, teman-teman juga sambil baca ya. Pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Angka ini terdiri dari 126,41 juta pekerja dan 7,05 juta pengangguran. Namun dari total pekerja Indonesia masih terdapat penduduk yang menjadi setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur di Indonesia sebanyak 8,14 juta orang. Nah, setengah penganggur merupakan penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau 35 jam seminggu. Artinya, penduduk ini masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Namun ada juga golongan setengah penganggur tersebut yang dinamakan pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dahulu disebut dengan setengah pengangguran sukarela. Ya, setelah kita baca, mana nih teks yang paling sesuai dengan kesimpulannya. Oke, kalau yang A, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2009 adalah 133,56 juta orang. Bukan ya teman-teman ya. Ini salah. Kenapa salah? Karena 133,56 itu adalah angkatan kerja, bukan jumlah pengangguran. Ya, adalah angkatan kerja. Nah, jadi teman-teman kalau kalian baca teks itu langsung tahu ya, harus tahu maknanya gitu. Harus tahu isinya juga, supaya langsung nggak balik lagi ke teks berikutnya. Kalau yang B, angkatan kerja adalah sejumlah orang yang mencari pekerjaan dan mempunyai usia produktif.
angkatan kerja itu di situ dibilang jumlah orang yang mencari pekerjaan dan mempunyai usia produktif. Ini tadi nggak ada di teks ya teman-teman ya, salah karena tidak ada di teks. Tidak ada di teks. Kemudian yang C, total jumlah seluruh pengangguran di Indonesia pada Agustus 2019 adalah sebanyak 15,19 juta orang. 15,19 juta orang. Oke. 15,19 ya. Tadi kan dibilang tuh, angka ini terdiri dari, kalau angkatan kerja itu kan 133,56 ya. Berarti 126,41 juta pekerja. Ini yang bagian pekerja. Ya, ini bagian pekerja. Kemudian 7,05 itu sebagai penganggur. Ya, sebagai penganggur. Nah, kemudian namun dari total pekerja Indonesia masih terdapat penduduk yang masih setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur di Indonesia sebanyak 8,14 juta. Jadi setengah penganggur, ya, jadi setengah penganggur itu masih dianggap sebagai pengangguran, gitu ya. Berarti ini setengah penganggur, ya, setengah penganggur, setengah penganggur. Yaitu adalah 8, tadi berapa tadi? 8,14 ya. 8,14. Nah, berarti 7,05 ditambah 8,14 itu nilainya adalah 15,19 juta. Nah, jadi total jumlah seluruh pengangguran di Indonesia adalah 15,19 juta orang. Gitu, teman-teman. Ya, jadi dari angkatan kerja tadi diambil yang penganggur, kemudian setengah penganggur juga masih dianggap sebagai pengangguran. Tadi 7,05 ditambah dengan 8,14. Jadi total pengangguran pada tahun 2019 adalah 15,19 juta orang. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja yang benar-benar bukan pengangguran adalah sebanyak 118,27 juta orang. Ya, bukan ini ya, bukan 118 ya, harusnya adalah 126,41. Kalau yang E, pengangguran adalah angkatan kerja yang belum bekerja maupun bekerja yang sudah bekerja kurang dari 35 jam kerja seminggu. Bukan ya, yang kurang dari 35 jam itu adalah yang bekerja secara sukarela. Bukan angkatan kerja, atau maksudnya bukan pengangguran. Ya, jadi nomor 11 jawabannya itu adalah yang C. Totalnya adalah 15,19 juta. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 2? Tadi yang bercetak tebal itu paragraf berapa? Paragraf 3, teman-teman ya. Ya, paragraf 3 ya. Bukan paragraf 2. Oke, ada yang bisa bantu kakak, teman-teman? Tolong, siapa? Kaisa, baca kalimat yang bercetak tebal. Baca kalimat yang bercetak tebal, Kaisa. Ya. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, maksudnya kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Maksudnya dahulu disebut setengah pengangguran sukarela. Oke ya, jadi manakah yang tidak mendukung pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu? Berarti ini mendukung ya teman-teman ya. Mendukung. Setengah pengangguran sukarela adalah pekerja paruh waktu. Ini masih mendukung. Nah, setiap orang yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut pekerja paruh waktu. Bentar, setiap orang yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut pekerja paruh waktu. Ini kemungkinan tidak, kita cari jawaban yang tidak ya, yang sesuai ya. Kalau yang D,
berbeda dengan setengah pengangguran. Pekerja paruh waktu tidak sedang mencari pekerjaan. Betul ya teman-teman ya, karena pekerja paruh waktu dia nggak mencari pekerjaan. Kalau yang E, setiap pekerja paruh waktu tidak bersedia menerima pekerjaan lain di luar yang sedang dikerjakan. Betul ya? Nah, jadi yang tidak mendukung itu adalah yang C. Setiap orang yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut pekerja paruh waktu. Bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 11 sama 12 ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyain? Sabita, Savitri, Davina? Nggak ada. Nggak ada. Kaisa, Alvina, Kiara, ada yang mau ditanyain? Oke. Indah, ada yang mau tanyain, Indah? Indah, halo Indah, ada yang mau ditanyakan? Oke. Siva, Tisa, ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ada. Tidak, Siva tidak. gimana Siva? Enggak ya? Tidak. Oke. Kaisa, ada yang mau tanyain Kaisa? Oke, enggak ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Oke ya, sekarang kita ini ya teks untuk nomor 13 sampai nomor 15. Oke ya, jangan langsung baca teksnya, kita baca soalnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf pertama? Oke, jadi kita lihat paragraf pertama, kita lihat yang bercetak tebal. Oke, bisa tolong dibacain teksnya yang bercetak tebal, Kiara? Yang bercetak tebal. Kiara, Jackson Kiara. Oh, nggak ada suaranya. Oke, Alvina. Tolong dibacain soalnya yang bercetak tebal. Kalimat yang bercetak tebal, Kiara, Alvina. Oh, ada suaranya. Teman-teman ada suara kakak nggak? Halo? Ada suara kakak? Ada suara kakak? Ada. Ada. Oke, tolong dibacain soalnya Savitri. Itu yang bercetak tebal. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Oke, perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan yang baru. Oke, ingat ya teman-teman ya. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Maka pernyataan di bawah ini yang mendukung kalimat bercetak tebal. Kalau yang A, pusat layanan baru yang muncul di pinggiran kota menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial. Nah, pada tadi itu dibilang perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Oke. Jadi nomor 13, yang ini masih memungkinkan ya, pusat layanan baru itu muncul karena ada perubahan struktur sosial. Kalau yang B, tidak adanya perubahan struktur dan pola spasial ditunjukkan dengan tidak adanya pusat layanan baru. Ini enggak ya, padahal ditunjukkan ada pusat layanan baru. Perubahan pola tata ruang, enggak ada dibilang pola tata ruang di sini. Urbanisasi enggak ada juga. Pusat layanan baru di urbanisasi enggak juga. Ya, berarti nomor 13, jawabannya memungkinkan itu adalah yang A.
Jadi pusat layanan baru yang muncul di pinggiran kota menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Berdasar paragraf 1, Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Nah, apa yang paling mungkin terjadi pada Karawang? Ya, jadi intinya itu Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Ya, kakak garisin ya. Dia itu Karawang, kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Apa yang paling mungkin terjadi pada Karawang? Oke. Oke, tolong paragraf 1 dibacain soalnya. Sabita, tolong dibacain paragraf 1. Semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari daerah pedesaan menuju perkotaan, terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Konversi lahan dapat memicu perkembangan wilayah pinggiran kota dan wilayah pedesaan di sekitarnya. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Pertumbuhan wilayah perkotaan mengubah daerah pertanian dan karakteristik sosial dan ekonomi. Oke. Kemudian di sini si Karawang tadi kan bilang ya, merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Nah, berarti kan berhubungan dengan apa, pertanian ya teman-teman ya. Jadi berhubungan dengan pertanian. Kalau misalkan sentra, bentar kakak baca bentar ya. Sebabkan laju pertumbuhan wilayah tinggi, kebutuhan akan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun perkotaan ya, dan wilayah pedesaan sekitarnya. Perubahan dalam struktur sosial, pola spasial, perubahan wilayah mengubah daerah pertanian dan karakteristik sosial dan ekonomi. Nah, di mana Karawang itu adalah kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Berarti itu, bentar teman-teman. Berarti apa yang paling mungkin terjadi dengan Karawang ya? Kalau urbanisasi itu adalah ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari pedesaan. Ini ada gini, kalau urbanisasi ya. Nah, kalau urbanisasi itu kan dari desa ke kota ya teman-teman ya. Dari desa ke kota. Desa menuju kota. Oke, dari desa menuju kota. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, sedangkan Karawang itu adalah kota, teman-teman ya. Karawang adalah kota. Nah, Karawang adalah kota yang apa ini? Karawang adalah kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Ini sebagai sentra produksi beras.
Nah, sentra produksi beras. Nah, berarti apa teman-teman? Jadi kalau misalkan Karawang adalah kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras, kemudian arti urbanisasi itu adalah dari desa menuju kota. Berarti, sebentar, urbanisasi adalah desa menuju kota. Karawang kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Kalau yang A di situ dibilang ya, tidak menjadi tujuan urbanisasi. Jelas salah ya. Kalau dia sebagai sentra produksi beras, ya berarti justru akan menjadi pusat urbanisasi gitu. Kalau yang B, pertumbuhan penduduknya tidak tinggi. Yang B itu di situ dibilang pertumbuhan penduduknya tidak tinggi. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam. Nah, karena Karawang kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksinya, berarti di sini ya pertumbuhan penduduknya tidak tinggi ya. Pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Pertumbuhan wilayah perkotaan mengubah daerah pertanian dan karakteristik sosial dan ekonomi. Nah, ntar teman-teman ya, kakak berpikir dulu semua. Oke. Berarti karena dia adalah mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras, sedangkan pertumbuhannya pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam. Tidak terjadi perubahan karakteristik sosial dan ekonomi. Kalau urbanisasi jelas ini ya, jelas merubah karakteristik sosial dan ekonomi. Berarti yang D itu salah. Kalau yang E, kebutuhan lahan untuk pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Kebutuhan lahan untuk pemukiman penduduknya tercukupi. Ini juga bisa teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang E itu karena dia mempertahankan diri sebagai kontrasentra produksi beras, berarti kebutuhan lahan untuk pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Kalau yang C itu urbanisasi terjadi tanpa mobilitas demografis. Jelas salah ya teman-teman ya. Yang namanya urbanisasi pasti ada mobilitas di situ karena adalah pergerakan dari desa menuju kota. Kalau yang B, pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Nah, masalahnya di sini kalau pertumbuhan penduduk tidak tinggi, dibilang tuh semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan dan akan sumber daya alam. Nah, sekarang kalau misal dia sebagai produksi sentra beras, ya otomatis orang itu akan lari ke sana semua. Nah, jadi akan menuju ke kota Karawang, sehingga apa? Sehingga pertumbuhannya akan lebih tinggi, karena orang akan melakukan urbanisasi, teman-teman. Gitu ya. Jadi nomor 14, jawabannya adalah yang E. Jadi yang mungkin adalah yang E. Jadi kebutuhan lahan di kota Karawang untuk pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Kenapa tercukupi? Karena dia sebagai sentra produksi beras. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Oke, kita lihat paragraf 2 teman-teman ya. Oke. Kakak baca aja, pada tahun 1900, populasi penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan hanya sebesar 15%. Sementara itu, pada abad ke-20, pertumbuhan populasi perkotaan melaju sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami lonjakan penduduk yang sangat pesat. Hal tersebut terdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, perkembangan urbanisasi cukup signifikan. Pada tahun 1971, penduduk kota memiliki persentase sebesar 17,2%. Hingga tahun 2018, angka terus mengalami peningkatan. Ya. Sebagai penduduk desa melakukan mobilitas ke kota karena tertarik dengan kelengkapan fasilitas dan melimpahnya lapangan pekerjaan di kota. Fasilitas yang dimaksud diantaranya adalah fasilitas pendidikan, hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Sementara itu, kawasan pedesaan cenderung homogen dengan ditandai sulitnya lapangan pekerjaan dan seterusnya. Hingga tahun 2018, angka terus mengalami peningkatan. Berarti kan tadi kan pertanyaannya adalah 2017 teman-teman ya. Apa yang terjadi pada 2017? Kalau yang A, populasi penduduk di Indonesia yang tinggal di kota kurang dari 15%. Salah ya. Justru dari tahun 1968, tadi 68 ya teman-teman ya. 1968, ya betul ya, sampai 2018. Nah, itu akan mengalami peningkatan. Ya, akan mengalami peningkatan. Jadi setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan. Ya, mengalami peningkatan. Jadi yang ini salah ya, karena nggak mungkin kurang, pasti naik terus. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota adalah 15-17,2%. 15-17,2%. Nah, padahal 1.900 itu 15%. Nah, 1971 itu 17,2%. Berarti apa teman-teman? Berarti ya kalau 2017 ya nggak mungkin di antara 15 sampai 17,2. Pasti dia lebih. Jadi nggak mungkin. Kalau yang C, popularitas penduduk Indonesia yang tinggal di kota sebesar 17,2%. Salah juga ya. 17,2 itu di tahun 1971, bukan di tahun 2017. Nah, kalau yang D, populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota lebih dari 17,2%. Nah, ini betul. Ya, selama 1968 sampai 2018 itu mengalami peningkatan. Kalau 1971 adalah 17,2%, berarti kalau 2017 itu udah pasti nilainya lebih dari 17,2%. Berapa Kak? Ya kita nggak tahu. Yang penting dia mengalami peningkatan. Tidak akan mengalami pemunduran dan tidak akan stagnan. Jadi meningkat seperti itu. Oke. Dari nomor 13, 14, sama 15, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Sabita, Safitri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kaisa, Siva, Kiara, ada yang mau ditanyain? Indah, Alvina? Halo? Davina, ada yang mau tanyain Davina? Tidak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kakak lanjutkan ke teks berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Oh, ini disuruh baca teks ya teman-teman ya. Oke, nomor 16, tolong dibaca teksnya, Siva. Siva, dibaca teksnya Siva. Ya. Nah, yuk. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar.
Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Yang paling mungkin benar ya. Oke, berarti kalau yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibanding anak perempuan. Salah ya, nggak ada bilang seperti itu. Kalau yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki, juga salah. Memang prioritasnya anak laki-laki, bukan berarti anak perempuan itu nggak akan takut. Kan kita nggak tahu. Nah, kalau yang C, anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Ini yang benar kesimpulannya. Ya, jadi karena di rumah sakit itu banyak faktor-faktor yang membuat anak-anak itu kok mendapat pengalaman buruk. Bukan ya, anak-anak merasa takut. Ya merasa takut ya teman-teman ya. Bukan pengalaman buruk, maaf. Dan banyak anak-anak diajak ke rumah sakit, terutama laki-laki ya. Oh enggak, ini bener nih pengalaman buruk ya. Karena sudah ada beberapa yang ketika dia dibawa ke sana, itu bau obat, kemudian penampilan staf yang menakutkan. Ya, jadi anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Benar-benar jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 17, tolong dibacain soalnya, Sabita. Sabita, dibacain nomor 17. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dan bintik hitam. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, yang A, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Ini salah teman-teman ya, semua hewan, padahal cuma macan tutul ya. Ini kayaknya salah ini. Ini salah ya. Hewan yang berwarna kuning kecoklatan adalah pandai memanjat dahan. Ya, macan tutul pandai memanjat dahan. Pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Betul ya? Macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter yang pandai memanjat dahan. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter. Sebentar. Memiliki ini. Oh, benar ya, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Oh, ini benar teman-teman. Ini benar ya, adalah kucing besar. Nah, ini ya di sini dibilang macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Kalau yang D, macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter. Padahal ukurannya itu 1-2 meter. Ya, 1-2 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Nggak mungkin lebih dari 2 meter. Ya, nomor 16 sama 17 ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak kok, Pak. Nggak ada ya, paham ya, jelas ya? Ya. Oke. Oke, nomor 18. Tolong dibacain, Kaisa.
Nomor 18, Kak. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat, dan vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Sistem metabolisme yang cepat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Meskipun banyak mengonsumsi karbohidrat, berat badan tidak akan bertambah akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang lambat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Lengkap ya kan, poinnya benar. Lemak gula yang berubah cepat akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Betul ya teman-teman ya? Betul. Dan lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat. Oh salah ya, maaf ini salah berarti. Harusnya memperlambat ya. Kemudian yang B, penumpukan lemak dalam tubuh akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Penumpukan lemak akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat penumpukan lemak. Penumpukan lemak akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Bukan ya, salah ya. Yang B itu berarti salah. Kalau yang C, kandungan di dalam jeruk nipis meningkatkan konsumsi karbohidrat. Salah juga. Jadi kandungannya itu akan mempercepat sistem metabolisme. Ini salah. Makan dalam jumlah banyak mempercepat sistem metabolisme tubuh. Salah juga. Kandungan jeruk nipis memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya, ke nomor 19. Manakah informasi berikut ini yang memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu? Oke, tolong dibaca teksnya, Alvina. Alvina, halo? Mau dibacain soalnya? Ada kata Alvina? Kok suara Alvina gersek-gersek? Udah jelas belum? Udah, baru jelas. Oke. Maaf ya, maaf. Jati yang tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya besar, batangnya melurus, dan polanya unik. Saat ini, harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun, mahalnya harga kayu jati tidak menurun. Permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet, indah dibandingkan kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah meskipun keras. Kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Nomor 19, manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu? Kalau yang adalah salah satu komoditas penting bagi negara. Ini salah ya. Jadi nggak ada ngaruh sama murah dan mahalnya. Kemudian yang B, mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis dijual. Ini bisa jadi kalau habis dijual berarti permintaannya sangat banyak. Kalau yang C, belakangan ini banyak perajin kayu jati mengganti kayu jati dengan kayu jenis lain. Ini juga nggak ngaruh. Kalau yang D, tinggi rendahnya permintaan kayu jati ditentukan oleh strategi pemasaran. Nggak ngaruh ya. Walaupun dia, tadi kan dibilangnya kan walaupun mahal,
tetap banyak yang minat. Jadi nggak bergantung strategi pemasaran karena memang banyak yang minat. Kalau yang E, pemerintah membuat aturan malah nggak ada. Ya, jadi jawabannya 19 adalah yang B. Kemudian manakah informasi berikut yang dapat memperlemah pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang dapat diolah, yang sangat mudah diolah. Yang A, perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan, ini juga salah. Kalau yang B, penjualan kayu jati yang telah menjadi mebel lebih menguntungkan dibanding kayu jati mentah. Ini juga salah, nggak ngaruh. Perajin pemula dapat membuat mebel berkayu gaji dalam waktu singkat. Nah, tadi jawabannya adalah yang C. Yang D sama yang E itu tidak ngaruh. Kalau waktunya singkat berarti juga udah pasti jelas dia mudah diolah. Oke, nomor 19 sama 20 ada yang mau tanyain teman-teman terakhir? Sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini. Halo, ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Enggak, Kak. Ada ya. Teman-teman, kalau nggak ada yang mau tanyain. Tidak ada. Kali ini, ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan penalaran umum pada hari ini. Ya inilah teman-teman, walaupun belum fix seperti soal real SBMPTN aslinya, tapi inilah gambaran soal penalaran umum pada SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti teman-teman ada gambaran gimana sih soal-soal penalaran umum. Oke, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya soalnya itu akan lebih kompleks dan akan dibuat seperti real pada SBMPTN-nya. Semoga ya, karena biar teman-teman tahu dan teman-teman nggak kaget ketika menghadapi soal asli. Oke, atas kehadirannya kakak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.